Kuhadiri pesta perkawinan mantan suamiku bersama asisten pribadiku. Aku menatap amplop berwarna gading itu dengan perasaan campur aduk. Namaku tertera dengan indah di atasnya. Ditulis dengan tinta emas yang elegan. Tangan kiriku gemetar saat menarik kartu undangan dari dalamnya. Seakan bisa merasakan sesuatu yang menyakitkan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membacanya. Dengan penuh kebahagiaan, kami mengundang Anda untuk menghadiri pernikahan. Aku tak perlu membaca lebih lanjut. Nama pengantinnya sudah cukup membuat dadaku sesak. Adrian Pratama, mantan suamiku. Pria yang selama 7 tahun terakhir menjadi bagian terbesar dalam hidupku. Pria yang kucintai dengan segala luka dan pengkhianatan yang dia tinggalkan. Kini, dia akan menikah lagi. Dengan siapa? Aku menelusuri undangan itu lebih lanjut. Mira Andini. Aku tidak mengenalnya. Tapi dari namanya saja, aku bisa membayangkan seorang wanita muda yang mungkin jauh lebih sempurna daripada aku. Seseorang yang mungkin bisa memberi Adrian sesuatu yang tidak bisa kuberikan selama pernikahan kami. Hatiku seperti dihujam ribuan jarum. Rasanya konyol, karena seharusnya aku sudah siap. Seharusnya aku sudah melupakan semua ini. Tapi nyatanya, bayangan kebersamaan kami dulu masih tersimpan rapi dalam benakku. Aku hampir saja meremas undangan itu sebelum suara berat yang akrab menyadarkanku. Bu Naila, Anda baik-baik saja. Aku menoleh dan melihat Raka, asisten pribadiku, berdiri di ambang pintu ruang kerjaku. Matanya penuh perhatian, memperhatikan ekspresiku yang mungkin terlihat kacau. Aku mencoba mengendalikan emosiku dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Raka, jawabku pelan. Dia tidak langsung percaya. Dia melangkah mendekat, sekilas melihat undangan di tanganku. Matanya membulat saat membaca namanya. Adrian? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Meskipun aku tahu senyumanku tidak sampai ke mataku. Dia menikah, kataku lirih. Dan aku diundang. Raka menghela napas panjang, seolah ikut merasakan bebanku. Apa ibu akan datang? Aku menatap undangan itu lagi. Aku tidak tahu. Aku tidak yakin. Tapi satu hal yang pasti, jika aku datang, aku tidak ingin datang sendirian. Dan entah kenapa, saat itu, hanya satu nama yang muncul di benakku. Raka. Tanpa berpikir panjang, aku mengangkat kepala dan menatapnya lurus-lurus. Kalau aku pergi, maukah kamu menemaniku? Raka terdiam sesaat. Lalu bibirnya melengkung membentuk senyum lembut yang menenangkan. Tentu, Bu Naila. Saya akan menemani Anda kemanapun Anda mau. Aku menghela napas, merasakan sedikit ketenangan di tengah gelombang emosi yang berkecamuk. Mungkin, dengan Raka di sisiku, aku bisa menghadapi hari itu dengan lebih kuat. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Di tanganku, aku masih memegang undangan itu. Aku memejamkan mata, membiarkan pikiranku kembali ke masa lalu. Naila, kamu tahu aku selalu mencintaimu, kan? Suara Adrian bergema di kepalaku. Aku tertawa getir. Cinta? Jika dia mencintaiku, mengapa semuanya berakhir begitu buruk? Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan melihat Raka berdiri di ambang pintu balkon dengan 2 cangkir teh di tangannya. Saya pikir ini bisa membantu, katanya sambil menyodorkan secangkir kepadaku. Aku menerimanya dengan senyum kecil. Terima kasih, Raka. Dia duduk di kursi di sampingku. Apa yang paling sulit dari semua ini, Bu?
Aku menatap teh di tanganku, mengaduknya perlahan sebelum berkata, mengetahui bahwa dia sudah melangkah maju, sementara aku masih terjebak di masa lalu. Raka mengangguk pelan. Tapi mungkin, menghadiri pernikahannya bukan tentang melihatnya bahagia. Mungkin ini tentang membuktikan bahwa Anda juga bisa bahagia tanpa dia. Aku menghela napas panjang. Tapi bagaimana kalau aku belum siap? Raka menatapku dalam-dalam. Lalu kita buat Anda siap. Jika Anda ingin terlihat luar biasa di hari itu, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, maka mulailah dari sekarang. Aku menatapnya, meresapi kata-katanya. Apa yang kamu maksud? Ayo kita buat rencana, katanya dengan senyum penuh keyakinan. Pertama, kita cari gaun terbaik yang bisa membuat Adrian menyesal. Kedua, kita tunjukkan bahwa Anda lebih kuat dari sebelumnya. Ketiga, aku mengangkat alis. Ketiga, nikmati pesta itu seolah itu adalah awal baru bagi Anda, katanya mantap. Aku tertawa kecil. Itu terdengar seperti rencana balas dendam. Raka mengangkat bahu. Bukan balas dendam, Bu. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Baiklah, kita lakukan ini. Untuk pertama kalinya dalam semalam, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, menghadiri pernikahan Adrian bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin, ini justru awal dari sesuatu yang lebih baik. Sejak malam itu, aku dan Raka mulai menyusun rencana untuk menghadiri pernikahan Adrian dengan penuh percaya diri. Meski hatiku masih menyimpan luka, aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tegak. Jadi, langkah pertama, kita cari gaun yang sempurna, kata Raka sambil menyeruput kopinya di ruang kerjaku. Aku tersenyum tipis. Terdengar seperti tugas mudah. Tapi entah kenapa aku merasa ini seperti persiapan perang. Raka tertawa. Karena memang begitu, Bu Naila. Ini adalah perang emosional. Dan Anda harus menang. Aku mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, kita mulai dari butik terbaik. Kami pergi ke butik ternama di pusat kota. Begitu masuk, seorang pramuniaga langsung menyambut kami. Selamat datang, Ibu. Apa yang bisa kami bantu? Aku ragu sejenak, tetapi kemudian Raka melangkah maju dengan percaya diri. Kami mencari gaun yang bisa membuat semua mata tertuju pada beliau. Sesuatu yang elegan, namun memiliki aura kekuatan. Pramuniaga itu mengangguk dan mulai menampilkan beberapa pilihan. Aku mencoba beberapa gaun, tetapi belum menemukan yang benar-benar cocok. Sampai akhirnya, mataku tertuju pada satu gaun. Gaun satin berwarna emerald hijau, dengan potongan yang pas di tubuh, memperlihatkan siluetku dengan sempurna. Raka menatapku dengan kagum saat aku keluar dari ruang ganti. Bu Naila, ini luar biasa, katanya. Adrian akan menyesal seumur hidup. Aku tertawa kecil, merasa sedikit lebih percaya diri. Aku ambil ini. Pramuniaga itu tersenyum. Pilihan yang sangat anggun. Ibu, saya yakin Anda akan mencuri perhatian di acara tersebut. Aku mengangguk, tetapi dalam hati, aku masih merasakan keraguan. Benarkah aku harus datang? Hari pernikahan Adrian semakin dekat. Aku mulai merasa gugup. Malam sebelum acara, aku duduk di balkon, memikirkan apakah keputusanku untuk datang sudah benar. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Raka berdiri di sana dengan 2 gelas anggur di tangannya. Saya pikir Anda butuh ini, katanya sambil menyodorkan 1 gelas. Aku menerimanya.
Terima kasih, Raka. Dia duduk di sampingku, menatap ke langit malam. Apa yang Anda rasakan sekarang? Aku menghela napas panjang. Aku takut. Takut melihatnya bahagia dengan orang lain. Takut perasaanku akan runtuh lagi. Raka menatapku dengan serius. Bu Naila, Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Anda datang bukan untuk dia. Anda datang untuk diri Anda sendiri. Untuk menunjukkan bahwa Anda sudah melangkah maju. Aku tersenyum kecil. Kamu selalu tahu harus berkata apa. Ya. Dia tersenyum. Itulah kenapa saya asisten pribadi Anda. Aku tertawa pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa siap menghadapi hari esok. Pagi itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Matahari bersinar terang, tetapi dadaku terasa sesak. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun emerald yang telah kupilih dengan hati-hati. Bahannya terasa lembut di kulitku. Potongannya membuatku terlihat lebih percaya diri, meskipun dalam hati aku masih merasa rapuh. Raka masuk ke dalam ruangan dan berhenti di ambang pintu. Matanya membulat saat melihatku. Bu Naila, Anda luar biasa. Aku menatap refleksi diriku sendiri. Benarkah? Dia melangkah mendekat dan mengulurkan tangannya. Percayalah, Adrian akan kehilangan kata-kata saat melihat Anda. Aku tersenyum tipis, mengambil napas dalam-dalam. Baiklah, aku siap. Kami berjalan keluar, dan mobil hitam yang telah disiapkan sudah menunggu di lobi apartemen. Saat aku masuk ke dalamnya, tanganku terasa dingin. Raka duduk di sampingku. Tatapannya menenangkanku. Jika Anda merasa tidak nyaman, kita bisa pergi kapan saja, katanya lembut. Aku mengangguk. Tapi aku ingin menyelesaikan ini. Aku ingin menutup bab ini dalam hidupku. Perjalanan menuju venue terasa panjang. Jantungku berdebar semakin kencang saat mobil kami berhenti di depan gedung pernikahan yang megah. Aku melihat para tamu yang mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun dari dalam. Raka membuka pintu untukku. Siap. Aku menelan ludah, mengangkat dagu, dan menjawab, ya, mari kita masuk. Saat melangkah masuk, aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang mengenaliku. Bisikan-bisikan mulai terdengar di sekelilingku. Aku tahu mereka semua terkejut melihatku di sini. Dan di sanalah dia, Adrian, berdiri di ujung ruangan dengan tuxedo hitamnya. Tersenyum kepada tamu-tamu yang datang. Hatiku mencelos. Saat itu juga, mata kami bertemu. Seolah-olah waktu berhenti, matanya sedikit melebar. Terkejut, seakan tak percaya bahwa aku benar-benar ada di sana. Ada sesuatu di matanya, campuran keterkejutan, kebingungan, dan apakah itu penyesalan? Aku menarik napas panjang dan tersenyum kecil. Berusaha untuk tetap tenang. Raka di sampingku meremas tanganku dengan lembut, seakan memberikan dukungan tanpa harus mengatakan sepatah kata pun. Seseorang memanggil nama Adrian, membuatnya mengalihkan pandangan dariku. Seorang wanita anggun dengan gaun putih indah datang menghampirinya. Kalista, wanita yang menggantikanku. Hatiku kembali mencubit perih. Tetapi aku tetap berdiri tegak. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menunjukkan kelemahan di sini. Raka membungkuk sedikit ke arahku dan berbisik. Anda luar biasa, Bu Naila. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. Kamu benar, Raka. Aku bisa melewati ini. Dan dengan langkah percaya diri, aku melangkah lebih dalam ke dalam pesta yang seharusnya membuatku hancur. Tapi kini,
Aku memilih untuk menjadikannya sebagai panggung bagi kebangkitanku. Langkahku terasa ringan namun penuh tekanan. Para tamu masih mencuri pandang ke arahku. Seakan aku adalah kejutan yang tak mereka duga. Aku menyadari beberapa teman lama kami ada di antara mereka. Dengan ekspresi beragam, kaget, simpati, bahkan ada yang terlihat seperti menahan rasa puas seolah menikmati drama ini. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh kejutan menyapaku. "Naila, kamu benar-benar datang." Aku menoleh dan mendapati Laras, sahabatku yang dulu sempat menjauh sejak perceraian terjadi. Ia menatapku dengan mata berbinar, seakan melihat seseorang yang baru. "Aku harus datang, Laras," jawabku sambil tersenyum. "Sudah saatnya aku menghadapi semuanya." Laras menatapku penuh arti, lalu melirik Raka yang berdiri di sampingku. "Dan aku lihat, kamu tidak datang sendirian." Aku hanya tersenyum dan menggenggam lengan Raka, memberikan kesan bahwa aku baik-baik saja. Tapi kenyataannya, aku bisa merasakan bagaimana Adrian terus mencuri pandang ke arahku di sela tamu-tamu yang menyelamatinya. Saat aku melangkah lebih dalam ke ruangan, seorang pelayan menawarkan minuman, dan tanpa berpikir panjang, aku mengambil satu gelas sampanye. Namun sebelum aku sempat menyeruputnya, suara yang amat ku kenal menggema di telingaku. "Naila." Aku membeku sejenak. Itu suara Adrian. Aku mengangkat wajah dan menatapnya. Ia berdiri di hadapanku. Ekspresi wajahnya sulit diterka. Ada keheranan, ada sesuatu yang lain. Mungkin perasaan yang belum selesai. "Kau terlihat luar biasa malam ini," katanya. Suaranya terdengar serak. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih. Selamat untuk pernikahanmu, Adrian. Aku harap kau bahagia." Ia menatapku, seolah hendak mengatakan sesuatu yang lebih. Tetapi suara Kalista terdengar dari belakangnya. "Sayang, semua orang menunggu kita." Adrian tampak bimbang, tetapi akhirnya mengangguk dan berbalik ke arah Kalista. Aku bisa melihat sekilas ekspresi wanita itu. Matanya mengamati aku dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan tajam. Apakah itu rasa cemburu? Entahlah. Saat Adrian dan Kalista berjalan menuju panggung utama, aku menoleh pada Raka yang sejak tadi diam memperhatikan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku menghela napas, lalu tersenyum. "Ya, aku baik-baik saja." Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa perasaan ini belum sepenuhnya selesai. Aku baru saja hendak melangkah keluar dari ruangan ketika seseorang menarik lenganku. Aku menoleh dan melihat Kalista berdiri di hadapanku dengan ekspresi dingin. "Kita perlu bicara," katanya. Suaranya penuh tekanan. Aku mengangkat alis. "Tentang apa?" Kalista mendekat, nyaris berbisik. "Kau pikir kau bisa datang ke sini dan mengguncang Adrian seperti itu? Aku tidak akan membiarkanmu merusak pernikahan kami." Aku tersenyum sinis. "Aku tidak berniat merusak apapun, Kalista. Aku hanya menghadiri pesta undangan. Kau yang merasa terganggu." Matanya menyipit tajam. "Aku tahu Adrian masih menyimpan perasaan untukmu. Aku bisa melihatnya dari caranya menatapmu." Aku menahan napas sesaat, tapi kemudian berkata dengan tenang, "Itu bukan urusanku lagi. Jika kau merasa perlu mengonfrontasiku tentang ini, mungkin kau seharusnya bertanya pada suamimu sendiri, bukan padaku." Kalista mendekat. Suaranya semakin berbisik tajam. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya kembali. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke dalam hidupnya." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak perlu mengambil sesuatu yang bukan milikku lagi. Tapi kau, sepertinya kau tidak begitu yakin dengan posisi yang kau miliki sekarang.
Kalista terdiam. Rahangnya mengeras. Aku tahu aku telah menyentuh titik lemahnya. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya dengan pikirannya sendiri. Namun, aku tahu ini belum selesai. Aku berjalan kembali ke meja tempat Raka menungguku. Dia menatapku penuh tanya. Apa yang dia katakan padamu? Tanyanya pelan. Aku menghela napas. Dia merasa terancam. Raka mengernyit. Bukankah seharusnya dia bahagia di hari pernikahannya? Aku mengangkat bahu. Mungkin itu yang membuatnya takut. Dia takut Adrian masih belum benar-benar melupakanku. Raka menatapku dalam-dalam, seolah ingin memastikan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya tersenyum, berusaha menunjukkan bahwa aku tak terguncang. Tapi kenyataannya, perasaan-perasaan lama itu kembali berputar dalam kepalaku. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Tetapi sesuatu di dalam diriku masih merasakan luka yang belum benar-benar sembuh. Saat aku akan berbicara lagi, seorang pelayan datang menghampiri kami dengan nampan berisi segelas anggur merah. Maaf, ini dari seseorang di sana, katanya, menunjuk ke arah sudut ruangan. Aku mengikuti arah jarinya dan melihat Adrian berdiri di sana, menatapku dengan mata yang tak bisa kuartikan. Aku menggigit bibir. Kenapa dia melakukan ini? Raka menoleh ke arah Adrian dan kembali menatapku. Kau mau bicara dengannya? Aku menatap gelas anggur itu. Lalu Adrian. Mungkin ini kesempatan terakhirku untuk benar-benar menutup semua hal yang menggantung di antara kami. Aku berdiri. Aku akan kembali sebentar. Raka tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Aku berjalan perlahan ke arah Adrian. Langkahku mantap meskipun ada ketegangan dalam dadaku. Ketika aku berdiri di hadapannya, Adrian membuka mulutnya, tapi butuh beberapa detik sebelum suara keluar. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Aku mengangguk pelan. Aku juga tidak menyangka aku akan berdiri di sini, berbicara denganmu. Dia tersenyum tipis, tetapi matanya tidak menunjukkan kebahagiaan. Aku harus bertanya, kenapa kau datang, Naila? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku datang bukan untuk mengacaukan apapun, Adrian. Aku datang karena aku ingin mengakhiri semuanya dengan baik. Aku ingin menutup bab ini dalam hidupku. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Aku mengerti. Tapi kau tahu, tidak semudah itu. Aku menatap matanya, mencari kejujuran di sana. Apa maksudmu? Adrian tertawa kecil, getir. Aku pikir aku sudah siap. Aku pikir aku bisa benar-benar bahagia dengan Kalista. Tapi melihatmu di sini, aku sadar aku belum benar-benar melupakanmu. Aku terdiam. Kata-kata itu melukai hatiku, tetapi bukan karena aku masih menginginkannya, melainkan karena aku tahu perasaan itu datang terlambat. Adrian, kau sudah membuat pilihanmu, kataku pelan, dan aku sudah menerima kenyataan itu. Jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Dia menghela napas berat. Kau benar. Tapi setidaknya, biarkan aku mengatakan satu hal yang selama ini belum sempat kuucapkan. Aku menatapnya penuh tanya. Apa itu? Dia mendekat sedikit. Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku minta maaf, Naila. Aku minta maaf karena telah menyakitimu. Aku minta maaf karena aku terlalu pengecut untuk mempertahankanmu. Air mataku hampir jatuh, tetapi aku menahannya. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah mengatakannya. Aku butuh itu. Kami terdiam cukup lama. Di kejauhan, aku bisa melihat Kalista berdiri, menatap kami dengan rahang mengeras. Aku tahu aku harus pergi.
Aku menatap Adrian untuk terakhir kali. Selamat tinggal, Adrian. Selamat menjalani hidup barumu. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan kembali ke arah Raka. Aku merasakan dada ini lebih ringan, meskipun rasa perih masih ada. Setidaknya, aku tahu aku sudah benar-benar melepaskannya. Saat aku sampai di samping Raka, dia menatapku penuh arti. Selesai. Aku mengangguk. Ya, sudah selesai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Setelah meninggalkan pesta, aku merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku. Bukan tentang Adrian, bukan tentang Kalista, tapi tentang diriku sendiri. Apakah aku benar-benar sudah sembuh dari luka masa lalu? Apakah aku sudah siap untuk membuka lembaran baru? Di dalam mobil, Raka menyetir dalam diam. Namun, aku tahu dia sedang menunggu aku berbicara terlebih dahulu. Kau baik-baik saja? Akhirnya dia bertanya. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum lelah. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, aku merasa lebih ringan. Raka mengangguk, tetapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku tahu ini berat untukmu, tapi aku ingin kau tahu, kau tidak sendirian. Aku menatapnya lama. Raka selalu ada untukku, meskipun aku seringkali tidak menyadarinya. Aku menggenggam tangannya sejenak, memberikan sedikit tekanan. Terima kasih, Raka. Dia tersenyum kecil. Selalu, Naila. Namun, di balik ketenangan itu, aku tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Sesuatu yang akan menguji apakah aku benar-benar siap untuk melangkah maju, atau justru terjebak kembali di masa lalu. Setibanya di apartemen, aku langsung melepas sepatu dan menjatuhkan diri ke sofa. Raka duduk di seberangku, mengamati dengan ekspresi penuh perhatian. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Ada bagian dari diriku yang merasa lega setelah berbicara dengan Adrian. Tapi ada juga bagian lain yang terasa kosong. Raka mencondongkan tubuh ke depan, menatapku dalam. Kau masih mencintainya? Aku menggeleng. Bukan itu. Aku hanya merasa kehilangan sesuatu yang pernah menjadi bagian besar dari hidupku. Seperti kehilangan identitasku sendiri. Dia mengangguk mengerti. Wajar. Kau bersamanya bertahun-tahun. Naila. Perasaan itu tidak hilang begitu saja. Tapi bukan berarti kau harus terus terjebak di sana. Aku tersenyum samar. Aku tahu. Raka. Aku hanya butuh waktu. Dia menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Kau butuh liburan. Sesuatu untuk benar-benar menjauh dari semua ini. Aku tertawa kecil. Liburan? Kemana? Dia mengangkat bahu. Tempat manapun yang bisa membuatmu merasa hidup lagi. Aku memikirkannya sejenak. Mungkin dia benar. Mungkin aku memang butuh sesuatu untuk melepaskan diri dari semua ini. Namun, sebelum aku sempat memikirkan rencana liburan, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang sudah lama tidak kulihat. Aku perlu bicara denganmu. Ini penting. Jantungku berdegup lebih cepat. Adrian. Aku menatap layar ponsel itu lama. Ragu apakah harus membalas atau tidak. Raka yang memperhatikanku langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Siapa? Tanyanya. Aku menelan ludah. Adrian. Dia ingin bicara denganku. Ekspresi Raka mengeras. Kau ingin menemuinya? Aku menghembuskan napas berat.
Aku tidak tahu. Aku merasa sudah menutup bab itu. Tapi kenapa rasanya belum benar-benar selesai? Raka tidak langsung menjawab. Dia mengamatiku, lalu berkata pelan, "Kalau kau merasa perlu jawaban, temuilah dia. Tapi ingat satu hal, Naila, jangan biarkan dia menarikmu kembali ke masa lalu yang sudah kau tinggalkan." Aku mengangguk. Aku akan mengingatnya. Dengan perasaan campur aduk, aku mengetik balasan. "Di mana kita bisa bertemu?" Beberapa detik kemudian, balasan masuk. "Kafe di dekat kantor lama kita. Besok siang." Aku menutup ponsel dan menatap keluar jendela. Esok hari, mungkin akan ada babak baru yang harus kuhadapi. Aku hanya berharap aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Keesokan harinya, aku tiba di kafe yang disebut Adrian. Aku melihatnya sudah duduk di sudut, tampak gelisah. Saat dia melihatku datang, dia berdiri dan menarik kursi untukku. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku mengangguk dan duduk. "Apa yang ingin kau bicarakan?" Dia menghela napas, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku merasa ada sesuatu yang harus kukatakan sebelum semuanya terlambat. Aku menegakkan tubuh. "Apa itu?" Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak bahagia, Naila. Aku pikir menikahi Kalista adalah keputusan yang tepat. Tapi semakin hari aku merasa aku hanya berusaha meyakinkan diriku sendiri." Aku menahan napas. "Adrian." Dia menggenggam tanganku di atas meja, membuat dadaku berdebar. "Aku masih mencintaimu. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri." Aku menarik tanganku dengan lembut, mencoba mengendalikan emosiku. "Adrian, kau sudah menikah. Ini bukan lagi tentang perasaan kita. Ini tentang keputusan yang sudah kau buat." Matanya terlihat penuh luka. "Tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini. Aku butuh kau, Naila. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Aku menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika aku membuka mata, aku menatapnya dengan mantap. "Aku mencintaimu, Adrian. Dulu. Tapi sekarang, aku mencintai diriku sendiri lebih dari apapun. Aku tidak akan kembali ke hubungan yang hanya akan melukai kita berdua." Dia menundukkan kepala, rahangnya mengeras. Aku bisa melihat perjuangan batinnya. Tapi aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Aku berdiri dari kursiku. "Selamat tinggal, Adrian. Semoga kau menemukan jawaban yang kau cari." Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan keluar dari kafe. Kali ini, aku tidak merasa berat. Aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa bebas. Di luar, aku melihat Raka menunggu di mobil. Dia menatapku dengan ekspresi penuh arti, seolah menanyakan bagaimana perasaanku. Aku masuk ke mobil dan tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja." Dia tersenyum dan menyalakan mesin. "Ayo pergi dari sini. Aku tahu tempat yang bisa membuatmu merasa hidup lagi." Aku menatap ke depan, ke jalan yang terbentang luas di hadapan kami. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa siap untuk melangkah maju. Dan aku tahu, ini adalah awal dari kisah baru dalam hidupku. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuanku dengan Adrian. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa. Tetapi entah kenapa perasaan lega itu tidak bertahan lama. Aku terus bertanya pada diriku sendiri, apakah benar aku sudah benar-benar meninggalkan masa lalu?
Ataukah hanya sekadar menghindarinya tanpa benar-benar menyelesaikannya? Suatu sore, Raka mengajakku pergi ke sebuah tempat. Tanpa banyak bicara, aku mengikuti langkahnya, membiarkan angin kota menyapu wajahku saat kami berjalan di sepanjang trotoar. "Kau belum menjawab soal liburan itu," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Aku menghela napas. Aku masih belum tahu. Aku merasa banyak hal yang belum selesai di sini. Dia berhenti dan menatapku dalam. "Naila, kau sudah membuat keputusan besar dengan Adrian. Tapi kenapa masih terlihat ragu?" Aku terdiam, menundukkan kepala, merasakan keraguan yang masih menyelimuti hatiku. Sejujurnya, aku takut. Takut jika aku benar-benar melangkah pergi, tidak ada jalan untuk kembali. Takut jika aku membiarkan diriku bahagia, aku akan kehilangan kontrol atas perasaanku sendiri. Kau tahu, kadang-kadang kita butuh keberanian bukan hanya untuk melepaskan, tapi juga untuk menerima sesuatu yang baru. Lanjutnya, suaranya penuh ketulusan. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang menusuk hatiku. Aku tahu dia benar, tapi mengakuinya bukanlah hal yang mudah. Malam harinya, aku duduk di balkon apartemenku, menatap langit yang dipenuhi bintang. Udara dingin menyentuh kulitku, tapi aku tetap diam, membiarkan pikiranku tenggelam dalam kenangan. Aku mengingat kembali semua yang terjadi, pesta pernikahan Adrian, percakapan terakhir kami, dan kehadiran Raka yang selalu ada di sisiku. Aku meraih ponsel dan membuka pesan yang masih tersimpan di layar. "Adrian tidak bahagia." Kata-kata itu terus berputar di pikiranku. Tapi itu bukan urusanku lagi. Bukan? Aku tidak boleh lagi peduli. Aku tidak boleh membiarkan diriku kembali ke dalam lingkaran rasa bersalah dan penyesalan. Sebuah pesan baru masuk. "Raka, besok ada penerbangan ke Bali jam 9 pagi. Aku sudah pesan tiket untukmu. Jika kau siap, aku akan menunggumu di bandara." Aku mengerjap kaget. Ini bukan pertama kalinya dia membuat keputusan tanpa persetujuanku. Tetapi kali ini, aku tidak tahu apakah aku ingin marah atau justru tersentuh. Aku mengetik balasan. "Raka, aku menghapusnya." Aku menggigit bibir, menimbang segalanya. Dan kemudian aku mengetik ulang. Kali ini dengan hati yang mantap. "Aku akan datang." Pagi itu, aku berdiri di depan pintu gerbang bandara. Mataku mencari-cari sosok yang sudah begitu familiar. Dan di sana dia, dengan tangan di saku dan senyum yang selalu menenangkan. Raka tampak santai seperti biasa, seolah-olah ini hanyalah perjalanan biasa, bukan momen yang bisa mengubah hidupku. "Kukira kau tidak akan datang," katanya ketika aku mendekat. Aku menghela napas dan tersenyum kecil. "Aku butuh liburan, kan?" Dia tertawa dan meraih koporku. "Ayo, petualangan kita baru saja dimulai." Saat aku melangkah masuk ke bandara bersamanya, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalu. Aku tidak lagi takut melangkah maju. Bali menyambut kami dengan angin pantai yang hangat dan aroma laut yang khas. Begitu keluar dari bandara, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-paruku dengan kebebasan yang kurindukan. "Jadi, apa rencana kita?" tanyaku sambil menoleh ke arah Raka. Dia tersenyum misterius. "Ikut saja denganku. Aku punya kejutan." Aku mengangkat alis, tapi memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Dengan Raka, kejutan bisa berarti apa saja. Kami tiba di sebuah villa yang menghadap langsung ke pantai. Suara ombak terdengar jelas, menciptakan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku berdiri di balkon,
membiarkan angin menyibak rambutku, menikmati pemandangan yang menakjubkan di depan mataku. Aku tahu tempat ini akan cocok untukmu. Suara Raka terdengar di belakangku. Aku menoleh dan tersenyum. Terima kasih, Raka. Aku benar-benar membutuhkannya. Dia berjalan mendekat, berdiri di sampingku. Naila. Aku menoleh, melihat ekspresinya yang serius. Apa? Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku hanya ingin kau tahu, kau tidak harus terburu-buru. Tapi juga, jangan takut untuk membuka hati lagi. Aku menggigit bibir, merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Aku tahu dia tidak sekadar bicara tentang liburan ini. Dia bicara tentang dirinya, tentang kami. Aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Raka, aku. Tidak perlu menjawab sekarang, potongnya lembut. Aku hanya ingin kau tahu, aku di sini, dan aku akan selalu ada untukmu. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang perlahan mengisi hatiku. Aku belum tahu apakah aku siap, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut untuk mencoba. Malam itu, kami berjalan di sepanjang pantai, membiarkan ombak menyentuh kaki kami. Aku mendengar suara tawa anak-anak yang bermain di kejauhan, suara angin yang berbisik di antara pepohonan kelapa. Dan di saat itu, aku merasa damai. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ponselku bergetar di saku, dan ketika aku melihat layar, hatiku mencelos. Nama Adrian tertera di sana. Aku ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo. Suara di seberang sana terdengar berat, penuh emosi yang ku tahu sedang dia tahan. Naila, bisa kita bicara? Aku di Bali. Aku butuh bertemu denganmu. Darahku seakan membeku. Aku menoleh ke arah Raka, yang menatapku dengan penuh pertanyaan. Aku menelan ludah, mencoba meredakan gejolak dalam dadaku. Kenapa Adrian ada di sini? Apalagi yang dia inginkan? Aku tidak tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, masa lalu belum benar-benar selesai, dan kini ia datang kembali menghantuiku. Pagi berikutnya, aku duduk di kafe tepi pantai, menunggu Adrian yang katanya akan datang. Raka tidak menyukai ide ini, tapi aku meyakinkannya bahwa aku perlu menutup bab lama dalam hidupku sebelum bisa benar-benar melangkah maju. Angin pantai menerpa rambutku ketika langkah-langkah berat mendekat. Aku mendongak dan melihat Adrian berdiri di hadapanku. Ia terlihat lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Terima kasih sudah mau menemuiku, katanya. Suaranya serak. Aku mengangguk tanpa berkata-kata. Aku menunggu, memberi ruang untuknya berbicara lebih dulu. Adrian menarik napas panjang sebelum berkata, "Aku menyesal, Naila. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku menyesal." Aku menatapnya dengan datar. Menyesal karena apa? Karena menikahi Clara? Atau karena kau menyakitiku? Dia terdiam sesaat, lalu berkata lirih, "Karena aku melepaskanmu. Aku sadar setelah semuanya terjadi bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku." Hatiku mencelos mendengar pengakuannya, tapi aku tidak akan membiarkan diriku terhanyut begitu saja. Adrian, kau tidak kehilangan aku. Kau yang memilih untuk pergi. Kau yang memilih Clara. Aku sudah mencoba memberimu segalanya, tapi pada akhirnya, kau memilih yang lain, kataku. Suaraku bergetar. Matanya berkaca-kaca. Aku pikir itu yang terbaik. Aku pikir aku tahu apa yang kuinginkan. Tapi ternyata aku salah. Aku menghela napas panjang. Adrian,
Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah berusaha keras untuk sembuh dari luka yang kau tinggalkan. Dan sekarang, aku mulai menemukan kebahagiaanku sendiri. Dia terdiam lama sebelum akhirnya bertanya, dengan Raka. Aku tidak langsung menjawab. Aku sendiri belum tahu pasti perasaanku terhadap Raka. Tapi yang ku tahu, aku merasa lebih tenang bersamanya. Raka selalu ada untukku. Jawabku akhirnya. Dia tidak pernah meninggalkanku. Adrian menunduk. Jemarinya mengepal di atas meja. Aku mengerti. Aku terlambat. Ya. Aku tersenyum kecil. Meski ada sedikit kesedihan di dalamnya. Ya. Adrian. Kau terlambat. Kami duduk dalam keheningan, membiarkan suara ombak mengisi kekosongan di antara kami. Aku tidak membenci Adrian lagi. Aku hanya merasa lega, seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Setelah beberapa lama, Adrian berdiri. Aku akan pergi besok. Aku harap kau bahagia, Naila. Kau pantas mendapatkannya. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Adrian. Semoga kau juga menemukannya. Dia menatapku lama sebelum berbalik dan pergi. Aku melihat punggungnya yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan sakit lagi. Saat aku kembali ke villa, Raka sudah menungguku di balkon. Dia tidak berkata apa-apa ketika aku duduk di sampingnya. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan aku menggenggamnya erat. Aku tahu sekarang, aku sudah siap untuk melangkah ke depan. Aku sudah siap untuk benar-benar meninggalkan masa lalu dan menerima kebahagiaan yang ada di hadapanku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Setelah pertemuan dengan Adrian, aku pikir semuanya akan kembali tenang. Aku pikir perasaanku sudah benar-benar selesai dengannya, dan aku bisa melangkah maju. Tapi aku salah. Pagi itu, aku dan Raka duduk di teras villa, menikmati sarapan sambil menatap deburan ombak. Matahari mulai meninggi, menyinari pasir putih yang berkilau seperti permata. "Kau baik-baik saja?" tanya Raka tiba-tiba, menghancurkan keheningan di antara kami. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. "Aku baik-baik saja." "Kenapa?" Dia meletakkan cangkir kopinya dan menatapku serius. "Sejak kemarin setelah bertemu Adrian, kau jadi lebih sering melamun." Aku menghela napas, meletakkan sendokku. Aku hanya berpikir, kenapa dia harus datang sekarang? Setelah aku berusaha keras untuk bangkit, kenapa dia muncul lagi? "Kau masih mencintainya?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada yang kubayangkan. Aku terdiam, mencoba menggali jawabannya dari dalam hatiku. Aku tak ingin berbohong, tapi aku juga tidak ingin menyakiti Raka. "Aku tidak tahu, Raka," jawabku jujur. Aku pikir aku sudah selesai dengannya. Tapi mendengar dia mengatakan bahwa dia menyesal, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku tidak merasakan apa-apa. Raka mengangguk pelan, meski aku bisa melihat rahangnya mengeras. Aku mengerti. Aku meraih tangannya. Tapi aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku hanya butuh waktu untuk memahami semuanya. Dia menggenggam tanganku erat, menatapku dengan penuh kelembutan. "Aku akan menunggumu, Naila. Aku tidak akan memaksa apapun. Aku hanya ingin kau bahagia, dengan atau tanpa aku." Hatiku mencelos mendengar ketulusannya. Aku tidak ingin kehilangan Raka, tapi aku juga takut mengambil keputusan yang salah. Siang itu, saat aku sedang berjalan-jalan di sekitar pantai, aku kembali dikejutkan oleh kehadiran Adrian. Kali ini,
Dia tidak sendiri. Clara ada di sampingnya. Clara tampak pucat. Matanya bengkak seolah habis menangis. Adrian tampak sama tegangnya. Aku bisa merasakan hawa tegang di antara mereka bahkan sebelum mereka mengatakan apapun. Naila. Adrian memanggil namaku. Suaranya berat. Aku menegakkan punggung, bersiap menghadapi apapun yang akan mereka katakan. Ada apa? Kenapa kau membawanya? Clara menelan ludah sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku tertegun. Clara, yang dulu merebut Adrian dariku, kini berdiri di hadapanku dengan air mata di pelupuk matanya. Maaf. Untuk apa? Untuk semuanya. Jawabnya. Untuk telah menyakitimu. Untuk telah mengambil sesuatu yang bukan milikku. Dan untuk semua penderitaan yang kuhadapi sekarang. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Adrian menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Pernikahan kami tidak seperti yang kau bayangkan, Naila. Kami sudah tidak bersama lagi. Aku membelalakan mata, terkejut dengan pengakuan itu. Apa? Clara tersenyum pahit. Aku pikir aku telah menang saat mendapatkan Adrian. Tapi ternyata aku salah. Sejak hari pertama, hatinya tidak pernah benar-benar bersamaku. Dia selalu mencintaimu. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar hal seperti ini dari Clara. Aku pikir aku bisa menggantikanmu di hatinya. Lanjut Clara. Suaranya nyaris berbisik. Tapi aku hanya membodohi diriku sendiri. Dan semakin lama, aku sadar bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu. Aku menggigit bibir. Mencoba memahami perasaan yang berkecamuk di dalam hatiku. Aku merasa kasihan pada Clara, tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa melupakan luka yang dia sebabkan. Jadi, kenapa kau memberitahuku semua ini? Tanyaku akhirnya. Adrian menatapku lekat-lekat. Karena aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Dia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Aku ingin kita mulai lagi dari awal. Naila. Aku merasa seakan-akan dunia berhenti berputar. Kata-kata itu, kata-kata yang dulu sangat ingin ku dengar, kini terdengar asing di telingaku. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. Aku tidak bisa, Adrian. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku mencintaimu, katanya putus asa. Aku sadar bahwa kau satu-satunya yang aku inginkan. Aku menggeleng, menahan air mata yang menggenang di mataku. Cinta saja tidak cukup. Adrian, kau memilih Clara. Kau meninggalkanku, dan kau menghancurkanku. Aku sudah mencoba memperbaiki hidupku, dan aku tidak bisa kembali ke dalam lingkaran itu lagi. Adrian terlihat hancur, tapi aku tahu aku harus tegas. Aku harus melindungi hatiku sendiri kali ini. Clara menatapku lama sebelum akhirnya berkata lirih. Aku iri padamu, Naila. Kau begitu kuat. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan kuat. Aku hanya belajar dari kesalahan. Lalu apa kau bahagia sekarang? Tanya Adrian dengan nada putus asa. Aku terdiam sejenak, menimbang perasaan di hatiku. Aku sedang menuju ke arah itu, Adrian. Dan aku tidak ingin berbalik lagi. Mata Adrian berkabut. Rahangnya mengeras. Aku tahu dia ingin berkata lebih banyak, tetapi dia memilih untuk menelan kata-katanya. Clara menunduk, seolah menerima kenyataan yang menyakitkan. Tanpa menunggu jawaban mereka,
Aku berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan masa lalu yang akhirnya bisa kutinggalkan dengan tenang. Saat aku kembali ke villa, Raka menungguku. Tatapan penuh pengertian tergambar di matanya, seolah dia tahu semua yang terjadi tanpa perlu aku ceritakan. Aku mendekatinya dan tanpa banyak bicara, aku langsung memeluknya erat. Aku memilihmu, Raka. Raka membalas pelukanku dengan erat, membisikkan sesuatu di telingaku. Terima kasih, Naila. Dan saat itu, aku tahu, aku telah membuat keputusan yang benar. Setelah keputusan yang kubuat untuk memilih Raka, aku berharap semuanya akan menjadi lebih baik. Aku ingin percaya bahwa ini adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini kucari. Namun, kenyataan seringkali tidak sejalan dengan harapan. Malam itu, setelah semua kejadian di pantai, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, memikirkan Adrian, Clara, dan segala kekacauan yang ditinggalkan masa lalu. Aku berusaha mengabaikan semua itu, tapi rasa gelisah terus menghantui. Aku memutuskan keluar dari kamar dan berjalan menuju balkon villa. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang khas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku. Tidak bisa tidur. Aku menoleh dan melihat Raka berdiri di dekat pintu balkon. Ia mengenakan kaos putih dan celana pendek. Wajahnya tampak lelah namun tetap menatapku dengan penuh perhatian. Aku tersenyum tipis. Sepertinya begitu. Terlalu banyak yang kupikirkan. Raka berjalan mendekat, lalu bersandar di pagar balkon di sampingku. Adrian masih ada di kepalamu. Ya. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi semua yang terjadi hari ini membuatku berpikir tentang banyak hal. Tentang bagaimana semuanya berakhir. Tentang bagaimana aku seharusnya tidak pernah membiarkan diriku dihancurkan olehnya. Raka menatapku dalam, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar berkata jujur. Kau tidak menyesali keputusanmu memilihku, kan? Aku menoleh, menatapnya dengan sungguh-sungguh. Tidak, Raka. Aku memilihmu karena aku ingin melangkah ke depan. Aku hanya perlu waktu untuk benar-benar meninggalkan semuanya tanpa ada sisa. Ia mengangguk pelan, lalu meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku mengerti. Naila, aku akan ada di sini. Kau tidak perlu melewati ini sendirian. Hatiku menghangat mendengar kata-katanya. Aku tahu Raka benar-benar tulus, dan aku ingin memberikan hatiku sepenuhnya padanya. Tapi kenapa? Masih ada perasaan tak nyaman di dalam diriku? Raka tiba-tiba menarikku ke dalam pelukannya, membuatku terkejut. Aku tidak akan pernah menyakitimu seperti dia. Naila, aku ingin kau percaya padaku. Aku memejamkan mata dalam dekapan hangatnya. Aku percaya padamu, Raka. Aku hanya butuh waktu. Ia mengusap rambutku lembut. Ambillah sebanyak yang kau butuhkan. Aku tidak akan kemana-mana. Keesokan harinya, aku dan Raka memutuskan untuk kembali ke kota. Aku merasa sudah cukup menghadapi kenangan masa lalu, dan aku ingin kembali ke kehidupan normalku. Namun, sesampainya di apartemenku, sebuah kejutan tak menyenangkan sudah menunggu. Di depan pintu apartemenku, Adrian berdiri dengan wajah kusut dan mata yang tampak lelah. Aku terhenti di ambang pintu, sementara Raka langsung melangkah maju, berdiri di antara kami. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku tajam. Adrian menatapku dengan ekspresi penuh harap. Aku harus bicara denganmu, Naila. Hanya sebentar saja. Aku menggeleng. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Adrian. Semuanya sudah selesai. Tolong,
Suaranya bergetar. Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu. Aku ingin kau mendengar kebenaran dari sisiku. Aku merasakan genggaman Raka di tanganku semakin erat, seolah memberi dukungan. Aku menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. 5 menit, kataku akhirnya. Setelah itu, jangan pernah ganggu aku lagi. Adrian mengangguk dan aku membiarkannya masuk. Raka memilih tetap berdiri di dekatku, memastikan bahwa aku tidak menghadapi ini sendirian. Adrian menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku dengan meninggalkanmu. Aku tidak akan membela diri. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Bukan hanya karena pernikahanku gagal, tapi karena aku benar-benar kehilangan seseorang yang seharusnya tidak pernah kutinggalkan." Aku menelan ludah, mencoba tetap tegar. "Dan apa yang kau harapkan dariku sekarang? Aku sudah memilih jalanku. Adrian, kau tidak bisa datang begitu saja dan berharap aku akan menerima semuanya seperti dulu." "Aku tahu, Naila." Suaranya melembut. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Mungkin aku terlambat menyadarinya, tapi aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan penyesalan. Aku merasa hatiku berdebar, tapi bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan. Ketakutan bahwa aku akan kembali terjebak dalam pusaran yang sama, bahwa aku akan kembali tersakiti." Raka tiba-tiba angkat bicara. "Kau sudah mendapat jawabanmu, Adrian." Naila memilih untuk melanjutkan hidupnya. Jadi, jika kau benar-benar mencintainya, biarkan dia bahagia. Adrian menatap Raka dengan sorot mata yang sulit diartikan. Aku bisa melihat ada kepedihan di sana, tetapi juga ada kelelahan yang mendalam. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Aku hanya ingin dia tahu perasaanku yang sebenarnya," kata Adrian pelan. "Tapi aku mengerti. Aku akan pergi." Ia melangkah mundur, lalu berjalan keluar dari apartemenku tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menutup pintu perlahan, lalu menghela napas panjang. Ada rasa lega yang menjalar di dadaku, meski di satu sisi, ada bagian kecil dalam diriku yang masih gemetar. Raka meraih bahuku dan membawaku ke dalam pelukannya. "Kau baik-baik saja?" Aku mengangguk dalam pelukannya. "Ya, aku hanya merasa lelah." Raka mengangkat wajahku dengan lembut, menatap mataku dalam-dalam. "Naila, kau tahu betapa berartinya dirimu bagiku? Aku tidak ingin melihatmu terluka lagi." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Raka, karena selalu ada di sisiku." Ia menyentuh pipiku lembut sebelum mengecup keningku lama. "Aku mencintaimu, Naila, dengan seluruh hatiku." Hatiku bergetar. Aku tahu aku sudah mengambil keputusan yang benar. Aku menatapnya penuh keyakinan dan berkata, "Aku juga mencintaimu, Raka." Aku membiarkan diriku tenggelam dalam pelukannya. Aku tahu masih banyak hal yang harus kuhadapi, tetapi setidaknya kali ini, aku tidak sendirian. Setelah Adrian pergi, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya sudah berakhir. Aku ingin fokus pada hidupku bersama Raka, tetapi kenangan masa lalu tetap berusaha menghantuiku. Aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa, entah bagaimana, kata-kata Adrian masih terngiang di kepalaku. Raka seolah memahami kegelisahanku, namun ia tidak memaksaku untuk berbicara. Kami menghabiskan malam itu dalam keheningan yang menenangkan, saling menggenggam tangan sebagai pengingat bahwa kami tidak sendiri. Namun, di dalam diriku, ada sesuatu yang terasa belum sepenuhnya tuntas. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali bekerja.
Aku butuh kesibukan agar pikiranku tidak terus-menerus dipenuhi oleh bayangan Adrian. Namun, tak disangka, kejutan lain kembali datang. Saat aku berjalan menuju ruanganku, asistennya menghampiriku dengan wajah gelisah. "Bu Naila, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang ini sangat penting." Aku menghela napas panjang. "Siapa?" Asistennya tampak ragu sebelum menjawab. "Clara, Bu." Jantungku seketika berdetak lebih cepat. Untuk apa Clara datang menemuiku? Apalagi yang ingin dia katakan setelah semua yang terjadi? Aku menatap asistenku sejenak sebelum mengangguk. "Baiklah, suruh dia masuk." Tak lama, Clara memasuki ruanganku. Ia tampak berbeda. Lebih pucat, lebih kurus, dan dengan mata yang menyiratkan kelelahan luar biasa. Aku tetap duduk di kursiku, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyambutnya dengan hangat. "Ada apa, Clara?" Clara menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu aku mungkin adalah orang terakhir yang ingin kau temui, Naila, tapi aku benar-benar butuh bicara denganmu." Aku menyilangkan tanganku di dada. "Bicaralah." Ia menelan ludah sebelum akhirnya berkata, "Adrian tidak seperti yang kau pikirkan. Dia memang membuat kesalahan, tetapi ada hal yang kau tidak tahu." Aku tertawa sinis. "Hal apa? Bahwa dia mencampakkanku untuk menikah denganmu? Atau bahwa dia baru menyadari kesalahannya setelah semuanya hancur?" Clara menggeleng cepat. "Aku tahu aku salah telah masuk ke dalam hubungan kalian, dan aku tidak akan mencari pembenaran untuk itu. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Adrian tidak benar-benar bahagia bersamaku." Aku mengernyit. "Itu bukan urusanku lagi, Clara." "Tapi kau harus tahu alasannya." Suaranya meninggi, hampir putus asa. "Adrian, dia tidak pernah bisa melupakanmu. Itulah kenapa pernikahan kami gagal. Aku mencintainya, tetapi hatinya selalu ada di tempat lain." Aku merasakan kepedihan yang aneh menyelinap di dadaku, tetapi aku menolaknya. Aku tak mau lagi tenggelam dalam perasaan yang hanya akan melukaiku. "Clara, jika kau datang ke sini untuk meminta maaf atau untuk memberitahuku bahwa Adrian masih mencintaiku, kau datang terlambat." Aku sudah melangkah maju. Ia menatapku dengan mata penuh air mata. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa dia benar-benar menyesal. Aku tidak meminta kau kembali padanya. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa kau adalah cinta sejatinya." Aku menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. Aku sudah memiliki seseorang yang mencintaiku dengan cara yang benar. Clara, aku tidak akan kembali ke masa lalu. Clara mengangguk dengan lemah. "Baiklah, aku hanya ingin mengatakan itu. Maaf telah mengganggumu." Ia bangkit berdiri dan berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku memejamkan mata, mencoba memahami perasaanku sendiri. Apa yang baru saja terjadi membuat hatiku campur aduk. Tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku harus tetap maju ke depan. Aku memutuskan untuk mengambil udara di balkon kantorku. Pandanganku menerawang ke gedung-gedung tinggi di seberang jalan, sementara pikiranku masih berkecamuk. Namun, sebelum aku bisa terlalu larut dalam pikiran sendiri, ponselku bergetar. Raka, bisa kita bertemu malam ini? Aku ingin bicara." "Tentu, sayang. Ada apa?" Suaranya terdengar lembut di ujung sana. Aku menggigit bibir. Aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. "Aku akan datang menjemputmu setelah kerja," jawabnya tanpa ragu. Malam harinya, Raka menjemputku di lobi kantor.
Begitu aku masuk ke dalam mobil, ia menggenggam tanganku erat. Apa yang terjadi? Aku menatapnya dan menarik napas panjang. Clara datang menemuiku hari ini. Mata Raka menegang. Apa yang dia inginkan? Aku mengalihkan pandangan keluar jendela. Dia bilang Adrian masih mencintaiku. Bahwa pernikahan mereka gagal karena Adrian tidak pernah bisa melupakanku. Raka tidak langsung menjawab. Ia tetap menggenggam tanganku. Jempolnya mengusap lembut punggung tanganku, memberikan ketenangan yang aku butuhkan. Dan apa yang kamu rasakan setelah mendengar itu? Tanyanya pelan. Aku menutup mata sejenak sebelum menjawab. Dulu, mungkin aku akan merasa terguncang. Mungkin aku akan mempertanyakan semuanya. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Raka tersenyum kecil, meskipun masih ada jejak kecemasan di matanya. Lega karena apa? Aku menatapnya dalam-dalam. Karena aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Aku memilih seseorang yang selalu ada untukku. Bukan seseorang yang hanya menyadari kesalahannya setelah semuanya terlambat. Raka menatapku dengan lembut. Lalu mengangkat tanganku dan mengecupnya. Aku akan selalu ada untukmu, Naila. Apapun yang terjadi. Dadaku terasa hangat mendengar kata-katanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar yakin bahwa aku telah melangkah ke arah yang benar. Aku tidak akan lagi membiarkan bayang-bayang masa lalu menghantuiku. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Clara, aku mulai merasa lebih tenang. Namun, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Suatu malam, ketika aku dan Raka sedang makan malam di sebuah restoran, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal. Kita perlu bicara. Aku mohon. Naila. Hanya sekali saja. Adrian. Aku merasakan napas Raka terhenti sesaat ketika ia melihat ekspresi wajahku yang berubah. Siapa? Tanyanya dengan lembut. Aku menatap layar ponsel dengan ragu. Haruskah aku membalas? Haruskah aku kembali mendengar penjelasan Adrian? Atau mengabaikannya sepenuhnya? Raka menggenggam tanganku. Apapun yang kamu putuskan, aku di sini. Aku menatap matanya, mencari kepastian. Aku tidak tahu. Raka, aku hanya takut. Takut pada apa? Aku menarik napas panjang. Takut kalau aku masih peduli. Raka tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Seolah memahami ketakutanku tanpa aku harus menjelaskannya lebih jauh. Kalau kamu ingin bertemu dengannya, aku tidak akan melarang, katanya akhirnya. Suaranya tenang tetapi ada ketegangan yang terselip di sana. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Naila, aku tidak akan menunggu seseorang yang masih ragu. Perkataannya menusuk hatiku lebih dalam dari yang kuharapkan. Aku ingin menyangkal. Ingin mengatakan bahwa aku tidak ragu. Tapi benarkah demikian? Jika aku benar-benar telah melupakan Adrian, mengapa pesannya mengguncang hatiku? Aku menunduk, menatap ponsel di tanganku. Jemariku bergetar saat mengetik balasan. Aku akan menemui Adrian besok. Aku perlu mengakhiri ini sepenuhnya. Setelah mengirim pesan itu, aku menatap Raka. Aku mencintaimu. Raka, aku hanya ingin memastikan bahwa masa laluku tidak akan lagi menghantuiku. Ia tersenyum kecil, meskipun matanya masih dipenuhi kecemasan. Aku percaya padamu. Naila, aku hanya berharap kau bisa percaya pada dirimu sendiri. Keesokan harinya, aku menemui Adrian di sebuah kafe kecil yang dulu sering kami kunjungi. Saat aku tiba, ia sudah menunggu, duduk dengan gelisah sambil menatap kosong keluar jendela.
Begitu melihatku, sorot matanya berubah. Ada kehangatan dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. "Terima kasih sudah mau datang," katanya pelan. Aku menarik kursi di depannya, duduk tanpa membalas senyumnya. "Apa yang ingin kau bicarakan?" Adrian menatapku lekat, seolah ingin menghafalkan setiap detail wajahku. "Aku tahu aku tidak berhak meminta ini, tapi aku ingin kau mendengarkan aku sekali saja. Setelah itu, jika kau ingin aku pergi dari hidupmu selamanya, aku akan melakukannya." Aku mengangguk. "Bicaralah." Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku menyesal, Naila. Setiap hari sejak aku meninggalkanmu, aku menyesal. Aku pikir aku tahu apa yang aku inginkan, tapi ternyata aku salah. Aku telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku." Aku merasakan kepedihan menjalar di dadaku, tetapi aku menahannya. "Kau membuat pilihanmu, Adrian. Aku sudah melewati neraka untuk bisa berdiri di sini tanpa lagi berharap padamu. Aku sudah punya seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Kau tidak bisa datang begitu saja dan mengacaukan hidupku lagi." Adrian menggenggam tangannya erat, berusaha menahan emosinya. Aku tahu aku terlambat. Tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu, Naila. Selalu. Aku menatap matanya, mencari kebenaran di balik kata-katanya. Namun, yang kutemukan hanyalah seseorang yang terlambat menyadari kesalahannya. Aku menghela napas panjang. Cinta seharusnya tidak menyakitkan, Adrian. Cinta seharusnya tidak membuat seseorang merasa tidak cukup. Dan aku tidak akan kembali ke masa lalu yang telah menghancurkanku. Adrian terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku bangkit berdiri. "Selamat tinggal, Adrian. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Lalu aku pergi, tanpa menoleh lagi, karena aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar telah melangkah maju. Malam itu, aku kembali ke apartemenku, dan Raka sudah menungguku di sana. Begitu aku masuk, ia menatapku dengan cemas. "Bagaimana?" tanyanya. Aku tersenyum, lalu melangkah mendekat dan memeluknya erat. "Aku sudah selesai dengan masa laluku, Raka. Aku memilihmu." Ia menghela napas lega, lalu membalas pelukanku dengan erat. "Aku selalu di sini untukmu, Naila." Aku menutup mata, merasakan kehangatan yang selama ini kucari. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Hanya aku, dan seseorang yang mencintaiku dengan seluruh hatinya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupanku bersama Raka mulai kembali stabil. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, ketenangan tidak pernah bertahan lama. Sebuah pesan tiba di ponselku. Kali ini bukan dari Adrian, tetapi dari seseorang yang tak pernah kuduga. "Aku tahu sesuatu yang mungkin ingin kau ketahui. Temui aku di tempat biasa. Jangan ajak siapa-siapa." Hatiku berdebar. Pesan itu datang dari seorang teman lama. Seseorang yang tidak pernah benar-benar dekat denganku, tetapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku merasa ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku pun memutuskan untuk menemui orang itu, tanpa memberitahu Raka. Setibanya di tempat yang dijanjikan, aku melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya serius, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku tak tahu bagaimana harus mengatakannya. "Naila," katanya dengan suara bergetar. "Tapi kau harus tahu,
Raka, tidak seperti yang kau kira. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apa maksudmu? Orang itu menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya dan menemukan beberapa foto di dalamnya. Foto-foto yang membuat seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. Tanganku bergetar saat menatap gambar-gambar di dalam amplop itu. Foto Raka, tetapi bukan denganku. Ia bersama seorang wanita lain, di tempat yang tidak asing bagiku, hotel yang dulu sering kami lewati saat pulang dari kantor. Mataku panas. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Tidak, ini pasti kesalahpahaman. Dari mana kau mendapatkan ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Orang itu menatapku dengan iba. Aku bekerja di tempat itu, Naila. Aku melihatnya sendiri. Aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu, tapi aku pikir kau harus tahu. Dadaku terasa sesak. Aku tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku ingin menyangkal, tetapi foto-foto itu begitu jelas. Tak ada ruang untuk kesalahpahaman. Aku berdiri tanpa berkata-kata dan pergi meninggalkan tempat itu. Kepalaku penuh dengan berbagai pikiran yang membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku langsung menghadapinya? Atau aku mencari tahu lebih banyak? Sesampainya di apartemen, Raka sudah menungguku di sana. Seperti biasa, dengan senyum hangatnya. Tetapi kali ini, senyum itu terasa palsu di mataku. Kamu kemana? Tanyanya sambil berjalan mendekat, hendak mencium keningku. Aku menoleh, menghindar. Aku keluar sebentar. Raka mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang berubah. Kamu kenapa? Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Aku tak bisa langsung menuduhnya. Aku butuh kepastian. Raka. Aku menarik napas dalam. Kalau aku bertanya sesuatu, maukah kau jujur padaku? Raka tampak sedikit tegang. Tentu. Ada apa? Aku menatap matanya, mencari jejak kebohongan. Kau setia padaku, kan? Matanya melebar. Lalu ia tersenyum kecil. Tentu saja, Naila. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Aku mengeluarkan ponselku, membuka salah satu foto dari amplop tadi, dan meletakkannya di hadapannya. Aku menatapnya lekat-lekat, menunggu reaksinya. Wajahnya langsung berubah. Matanya bergerak cepat ke arahku, lalu ke layar ponsel, dan kembali lagi. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Apa ini? Raka? Suaraku hampir berbisik, tetapi penuh luka. Ia membuka mulutnya, menutupnya kembali, lalu menelan ludah. Naila, aku bisa menjelaskan. Hatiku mencelos. Kalimat itu, kalimat yang hanya diucapkan seseorang ketika mereka memang bersalah. Aku mundur selangkah. Jelaskan. Raka mendekat. Tetapi aku mengangkat tangan, menahannya. Jelaskan, atau aku pergi. Ia tampak panik. Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tertawa sinis, meskipun air mata sudah menggenang di mataku. Benarkah? Jadi, wanita itu siapa? Dan kenapa kalian ada di hotel? Raka menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. Itu klien. Aku hanya menemui klien untuk urusan bisnis. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam hatiku. Di hotel? Dengan tanganmu memegang pinggangnya seperti ini. Aku menunjuk foto itu dengan penuh emosi. Apakah ini yang kau sebut urusan bisnis, Raka? Ia diam. Tak ada jawaban.
Dan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Aku menyeka air mataku dengan kasar, lalu berbalik menuju kamar. Aku mengemasi beberapa barang dalam koper tanpa memperdulikan panggilannya. Naila, tolong dengarkan aku. Aku menoleh dengan mata berkaca-kaca. Aku telah memberikan seluruh hatiku padamu. Raka, aku memilihmu. Aku mempercayaimu. Tapi ternyata aku salah. Aku menarik koperku dan berjalan keluar. Langkahku mantap, meskipun hatiku remuk redam. Malam itu, aku meninggalkan seseorang yang pernah kupikir akan menjadi masa depanku. Aku meninggalkan kebohongan yang selama ini kusebut cinta. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku lebih kuat daripada yang kukira. Waktu berlalu. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Aku belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diriku sendiri. Malam-malam panjang yang dulu kuhabiskan dengan menangis perlahan berganti dengan malam-malam yang penuh ketenangan. Aku kembali menemukan diriku yang dulu hilang. Perlahan, aku menyusun kembali hidupku, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diriku sendiri. Aku memilih untuk meninggalkan kota ini dan pindah ke tempat baru, lingkungan baru, kehidupan baru. Di kota ini terlalu banyak kenangan yang mengikatku pada masa lalu. Aku ingin lepas, bebas, dan menemukan diriku yang sesungguhnya. Suatu hari, di sebuah kafe kecil tempat aku biasa menulis, seseorang menghampiriku. Ia tersenyum, matanya lembut, penuh kehangatan yang tidak dibuat-buat. "Hai, Naila, lama tak bertemu." Aku mengangkat kepala dan tersenyum. "Hai, Adrian." Adrian duduk di hadapanku. Kami berbincang cukup lama, membicarakan banyak hal. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi luka. Aku telah melepaskan semuanya. "Aku mendengar tentang apa yang terjadi padamu dan Raka," katanya pelan. "Berhati-hati agar tidak membuka luka lama." Aku mengangguk, tersenyum kecil. "Aku sudah baik-baik saja, Adrian. Aku belajar banyak dari semua itu." Dia mengamatiku beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum. Aku senang mendengar itu. Percakapan kami mengalir begitu alami. Tak ada beban, tak ada tekanan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Hari-hari berlalu, dan tanpa kusadari, aku mulai menikmati setiap momen yang kumiliki. Aku kembali menulis, mengejar mimpiku yang dulu sempat terbengkalai. Aku mulai berani membuka hati, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diriku sendiri. Adrian selalu ada. Ia tidak pernah mendesakku, tidak pernah meminta lebih. Ia hanya ada, menemani, mendukung, tanpa menuntut apapun. Dan mungkin, tanpa kusadari, hatiku perlahan mulai terbuka untuknya. Suatu malam, kami berjalan di taman setelah makan malam. Hujan rintik-rintik turun, menciptakan suasana yang tenang. "Naila," panggilnya tiba-tiba. Aku menoleh padanya. "Iya." Ia berhenti berjalan, menatapku dalam. "Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku masih di sini. Aku masih mencintaimu." Hatiku berdebar. Aku menatap matanya yang jujur, penuh ketulusan yang selama ini kurindukan. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan di masa lalu," lanjutnya, "dan aku tidak berharap kau langsung menerimaku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Aku terdiam beberapa saat, membiarkan kata-katanya meresap dalam hatiku. Aku tahu Adrian bukan pria sempurna, dan aku juga tidak mencari kesempurnaan.
Aku hanya ingin seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Adrian. Ia mengangguk, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tidak menariknya, tidak juga menggenggam balik. Aku hanya membiarkan sentuhan itu ada, seperti tanda bahwa aku mulai membuka hati, sedikit demi sedikit. Mungkin ini adalah awal baru yang sesungguhnya. Bukan karena aku membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidupku, tetapi karena aku telah menemukan diriku sendiri terlebih dahulu. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya.